Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Triwibowo dari kelas 4 MIO. Pada kali ini akan mengerjakan tugas pertemuan kedua pengenalan aplikasi Mayop. Sebelum masuk ke inti dari aplikasi Mayopnya, saya akan menjelaskan pengertian dari program Mayop. Mayop adalah sebuah aplikasi pengolah data akuntansi perusahaan. Mayop memiliki kepanjangan dari Mind Your Own Business. Mayop biasanya digunakan dalam pembuatan data laporan hasil penjualan perusahaan. Mayop juga dilengkapi dengan fitur pengolahan data yang akurat. Dikembangkan pertama kali oleh Mayop Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan di beberapa negara lain seperti Amerika, Kanada, dan Selandia Baru. Oke, selanjutnya masuk ke halaman depan program Mayop. Di sini ada Open untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Create untuk membuat data perusahaan baru. Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh aplikasi Mayop. What's New untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Dan Exit untuk keluar dari program Mayop. Menu pada Command Center terdiri atas Accounts, Banking, Sales, Time Billing, Purchase, Payroll, Inventory, dan Card File. Di menu Accounts adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu account terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu account list untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang kedua, record journal entry untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Yang ketiga, transactions journal untuk melihat transaksi jurnal. Menu banking. Menu ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu spend money untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha, selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban-beban, dan lain-lain. Yang kedua, receipt money. Receipt money untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receipt money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga, prepare bank deposit untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Yang keempat, bank register. Bank register untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Yang kelima, reconcile account. Reconcile account untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Print check untuk mencetak cek yang telah dibuat.
Dan yang ketujuh, transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Di menu sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Kemudian menu time billing. Time billing dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Kemudian menu purchase. Menu purchase untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Menu payroll. Payroll dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam-macam cara penggajian seperti jam, harian, mingguan, dan bulanan. Menu inventory. Inventory dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Dan terakhir adalah menu cart file. Cart file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier Anda, menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Sekian untuk tugas pertemuan kedua pengenalan aplikasi Mayop dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.